Syukur atas pekerjaan, walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami
Kakala telah berlalu, terdengar di dunia. Jiwaku tentram teralun, menyambut datangnya. Dengan kagumku jalan atas awan yang terang. Oh, benar itulah dia, sobat dari Galilea, sobat dari Galilea, sobat dari Galilea. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Sanjungmu Kalisto, haleluya, amin. Pahlawan penyerbu, haleluya, amin. Di surga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi selamanya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Trinitas 26 Mei 2024 yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Kepaduri Jakarta. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11 dan pukul 17 dan 19 WIB. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama.
Dengan demikian, kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah, mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Mazmur 96 ayat 4 menyatakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Benar kata pemazmur, kebesarannya melampaui pikiran kita yang terbatas. Kita hanya mampu menyentuh pendarnya, merasakannya melalui keagungan semesta. Menikmati karya cintanya yang nyata dalam kehidupan. Maka pujilah Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Trinitas adalah bukti bahwa Allah menyatakan dirinya kepada manusia dengan ragam cara. Ia menyatakan diri melalui karya-karyanya di alam semesta. Ia menyatakan dirinya melalui Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. Ia menyatakan dirinya melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kita. Ia menyatakan dirinya agar kita dapat mengenal dan berelasi dengan Dia, Allah yang mengasihi kita. Dengan penyataannya ini, semestinya tidak ada lagi keraguan dalam diri untuk selalu memuliakan Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi benih. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Sudahkah kita meninggikan Dia dalam laku sehari-hari dengan terus haus mengenal pribadi dan kehendak-Nya? Apakah kita membangun relasi yang intim dengannya? Atau kita masih sibuk dengan kehidupan kita dan menjauh darinya?
Ingatlah bahwa Allah melalui putranya, Yesus, telah menyatakan kasih yang besar untuk membangun kembali relasi dengan kita yang berdosa. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mari berdoa secara berbalasan. Saat Engkau terus menyatakan kasih kepada kami masih saja belum mengenal-Mu dengan sungguh. Ampunilah kami, ya Allah. Kami pun terkadang masih gagal untuk merawat relasi secara intim dengan-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dan memohon. Amin. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan pengampunan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Melalui hidup yang selalu dipenuhi kedamaian, kita pasti merasakan Allah yang menyatakan dirinya, yang memberikan ketenangan di dalam hati dan memimpin setiap langkah hidup kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan
Mari kita membuka hati kita pada firman-Nya, firman yang akan memenuhi hati kita dengan kasih dan hikmat-Nya, sehingga kita dapat mengenalnya dan menghidupi firman-Nya. Silahkan duduk. Mari bersama kita mempersiapkan diri kita memasuki pelayanan firman. Dan kita minta Roh Kudus menguasai kita. Kita minta di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu setia dalam hidup kami, mengatasi ketidaksetiaan kami di dalam hidup. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami hari demi hari. Dan kami percaya hanya karena kasih-Mu lah maka kami dapat menjalani hidup kami di dalam anugerah. Dan jika sekarang anugerah itu kami alami melalui pemberitaan firman Tuhan, kami pun rindu untuk dapat menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka. Kami rindu untuk Tuhan isi dengan firman Tuhan, supaya hidup kami adalah hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam pertolongan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersaut-sautan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, "Celaka aku,
Aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah, yang menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahan telah disingkirkan dan dosamu telah lenyap." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita?" Sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan.
Bacaan kedua dari surat Roma 8 ayat 12 sampai 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab, jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun, jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak Allah, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali seorang remaja datang menghampiri saya dan mengajukan satu pertanyaan yang ternyata berhasil membuat saya juga bertanya-tanya. Yaitu saat seorang remaja ini mengajukan pertanyaan, Om Pendeta, kita kan tahu kalau Tuhan itu enggak kelihatan ya. Lalu bagaimana kita tahu kalau Dia ada buat kita? Wow. Ketika saya ditanya itu, jujur saja saya tidak langsung punya jawabannya. Saya tidak langsung bisa menjawab pertanyaan anak muda ini. Karena pertanyaan itu ternyata juga membuat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Pernahkah saudara jumpai pertanyaan semacam ini dalam kehidupan? Mungkin dari orang lain di sekitar saudara. Atau bahkan mungkin pertanyaan semacam itu adalah pertanyaan saudara juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat saya renung-renungkan pertanyaan itu, karena saya bilang, oke deh, saya minta waktu ya, Pendeta Bani renung-renungkan dulu pertanyaanmu yang bagus ini, dan nanti kita jumpa lagi untuk diskusikan itu. Dan di dalam perenungan itu, saudara yang terkasih, ada satu hal, ada satu pokok yang saya sadari. Di satu sisi saya membenarkan apa yang jadi pertanyaan dari anak muda ini. Tuhan tidak kelihatan. Lalu bagaimana kita tahu bahwa Dia ada? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sah. Pertanyaan yang sangat wajar untuk muncul. Khususnya bagi kita yang meyakini bahwa Allah ada bersama dengan kita. Bagaimana kemudian kita menjelaskannya? Dari perenungan itu, saudara yang terkasih, saya menyadari satu hal. Apa yang menjadi kesaksian Alkitab yang secara konsisten disampaikan kepada kita. Untuk menjawab pertanyaan bukan hanya pertanyaan khas masa kini, tapi sepertinya adalah satu pertanyaan pokok dari orang beriman di sepanjang masa. Dan Alkitab secara konsisten menunjukkan bahwa memang kita tidak bisa melihat Allah jika Ia tidak memperlihatkan dirinya kepada kita. Kita memang tidak bisa menjangkau Dia kalau Dia tidak lebih dahulu menjangkau kita. Dan inilah yang menjadi kesaksian yang konsisten dari Alkitab, karena Alkitab mempersaksikan bahwa Allah yang kita yakini dalam Kristus bukanlah Allah yang berhasil kita raih dengan konsepsi pemikiran kita, tetapi adalah Allah yang lebih dahulu menyatakan dirinya dalam sejarah kehidupan manusia. Dan oleh sebab itulah maka kita bisa meyakini bahwa Ia ada bersama dengan kita. Oleh sebab itulah kita bisa mengalami. Karena di satu sisi kita mengakui keterbatasan kita, tapi justru tepat di titik itulah. Justru di tengah-tengah keterbatasan kita untuk meraih Allah. Allah yang menjangkau kita. Allah yang meraih kita lebih dahulu.
Allah yang menyatakan dirinya lebih dahulu pada kita, sehingga kita bisa mampu mengenalinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu mengajak kita untuk mengajukan pertanyaan lebih jauh, khususnya saat kita di Minggu Trinitas ini merenungkan tema Allah yang menyatakan diri. Pertanyaan lebih lanjutnya adalah, mengapa Allah menyatakan dirinya? Sebagaimana kaitan dengan pertanyaan anak muda tadi, Allah menyatakan dirinya karena memang kita dengan keterbatasan kita tidak akan mampu untuk meraih Allah. Maka hanya Allah yang mampu meraih kita, oleh sebab itu Ia menyatakan dirinya pada kita. Dan itulah yang menjadi dasar mengapa kita bisa mengenalinya. Kita yang terbatas, sementara Allah tidak terbatas. Kita yang terbatas ini tidak mampu meraih Allah, namun Allah yang tidak terbatas mampu menjangkau dan meraih kita, sehingga kita dimampukan untuk mengerti siapa dirinya. Dan itulah yang kita perhatikan di dalam bacaan kita hari ini. Bagaimana Allah menyatakan dirinya? Kalau kita perhatikan bacaan pertama kita akan melihat bagaimana Allah menyatakan diri melalui firman-Nya. Dan Alkitab konsisten sekali untuk menyatakan bahwa Allah selalu menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Di dalam bacaan pertama kita, firman itu datang kepada Yesaya. Di dalam Injil Yohanes, kita bersama melihat bahwa Allah menyatakan dirinya melalui anaknya, Sang Firman yang jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan melalui firman itulah, maka kita bisa mengenalinya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, melalui kehidupan Yesus Kristus, kita mengenali siapa Allah. Kita bisa mengalami bahwa Allah sungguh ada dalam hidup kita. Dan melalui tuntunan Roh Kudus, kita bisa merasakan bahwa Allah berada dengan kita sepanjang perjalanan. Apa yang terjadi, saudara sekalian, saat Allah menyatakan dirinya dalam hidup kita? Apa yang terjadi saat Allah menyatakan dirinya dalam hidup kita? Kalau kita memperhatikan bacaan pertama kita, saat Allah menyatakan dirinya kepada Yesaya, Yesaya menyadari dua hal. Yesaya menyadari siapa Allah, sekaligus Yesaya menyadari siapa dirinya. Pada saat Allah menyatakan diri, Yesaya jadi mengenal bahwa Allah itu begitu kudus. Dan pada waktu yang bersamaan dia menyadari bahwa aku begitu berdosa. Maka saat Allah menyatakan diri, maka kita mengenali siapa Allah, kita mengenali karakternya dalam hidup kita, tapi sekaligus kita menyadari betapa kecilnya kita, betapa remehnya kita, betapa berdosanya kita. Sebagaimana juga Daud di dalam Mazmur yang kita nyanyikan tadi. Saat Allah menyatakan diri, saat suara Allah yang berkuasa itu menyatakan diri, Daud menggubah Mazmur itu dan mengatakan, mari kita beri kepadanya kemuliaan. Karena melalui suara Tuhan di dalam semesta alam, maka Daud menyadari siapa Allah, namun sekaligus menyadari betapa kecilnya dia. Dan oleh sebab itu patutlah Allah yang disembah dan ditinggikan. Sebagaimana juga Nikodemus yang dalam percakapan dengan Yesus menyadari siapa Allah dan siapa Yesus yang adalah anak Allah itu. Saudara yang terkasih, saat Allah menyatakan dirinya,
kita mengenali karakternya, sekaligus kita mengenali betapa lemahnya kita, betapa berdosanya kita. Dan saat Allah menyatakan diri kepada kita, kita semakin menyadari betapa kita membutuhkan Dia dalam hidup kita. Yang kedua, saudara yang terkasih, apa yang terjadi saat Allah menyatakan diri? Saat Allah menyatakan diri, maka kesadaran akan siapa Allah dan siapa diri kita membawa perubahan besar di dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa melihat dunia ini? Bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan kita? Adalah dampak dari Allah yang menyatakan diri. Maka Allah yang menyatakan dirinya punya sifat yang transformatif. Dia memberi perubahan besar dalam hidup. Karena saat kita mengenali karakter Allah, mengenali siapa diri kita jadi tahu bagaimana kita harus bersikap dalam kehidupan. Kita jadi memandang dunia ini dengan cara yang berbeda. Saat Allah menyatakan dirinya pada kita, dunia tidak sama lagi. Saat Allah menyatakan dirinya, kita melihat dunia dengan cara yang baru. Dan bukankah itu yang kita perhatikan lewat kehidupan Yesaya? Saat Yesaya mendapatkan firman Tuhan, penglihatan dari Tuhan, betapa kehancuran akan dialami oleh bangsanya. Kalau kita ada dalam posisi Yesaya, kita bisa mengatakan, gila, toksik banget nih bangsa ya. Cabut aja lah gue lah gitu ya. Tapi justru saat Allah menyatakan diri kepada Yesaya, bukan sikap yang demikian yang diambil oleh Yesaya. Di ayat 8 kemudian kita membaca ikrar dari Yesaya. Saat ada firman Tuhan yang bertanya, siapakah yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Yesaya yang sebelumnya menyadari dan melihat dunia begitu rusak, bangsanya begitu diambang kehancuran. Mungkin dia bisa memilih untuk pergi, mungkin dia bisa memilih untuk menutup mata, tapi karena Allah lebih dahulu menyatakan diri kepadanya, Yesaya tidak punya jawaban lain selain, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saat Allah menyatakan diri, Yesaya berubah hidupnya, mau memberi dirinya. Bukankah itu juga yang bisa kita lihat dalam Mazmur Daud tadi, yang mengajak kita untuk menyembah Tuhan di dalam kekudusan. Karena Daud tahu persis bahwa Allah begitu kudus, bahwa Allah begitu mulia, maka mari wahai umat, mari kita menyembahnya juga dalam kekudusan. Dan bukankah itu pula yang kita baca menjadi nasihat dari Paulus, menjadi pengajaran bagi Paulus kepada jemaat di Roma. Justru karena kita telah hidup oleh Roh, kita tidak lagi mengikuti keinginan daging kita. Maka saat kita mengalami Allah yang menyatakan dirinya, maka kita mengalami perubahan besar yang sebelumnya kita hidup dituntun oleh keinginan daging. Kita berubah 180 derajat. Sekarang aku tidak lagi hidup dipimpin oleh keinginan daging. Karena Allah sudah menyatakan dirinya di dalam Roh. Sehingga aku hidup dipimpin oleh Roh. Aku mengarahkan diriku kepada Allah. Dan bukan lagi mengikuti keinginan daging. Jadi saudara yang terkasih, saat Allah menyatakan dirinya pada kita, pasti ada perubahan besar yang terjadi. Maka satu poin refleksi pada titik ini bagi kita semua. Firman Tuhan mengajak kita untuk kembali merenungkan. Kalau kita percaya bahwa Allah menyatakan diri pada kita, dan kita percaya bahwa kita telah mengalami Allah dalam hidup ini, adakah perubahan besar yang terjadi dalam hidup saudara dan saya?
Adakah cara pandang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk melihat dunia? Mungkin untuk melihat kondisi keluargamu saat ini. Mungkin untuk melihat kondisi pekerjaanmu saat ini. Mungkin untuk melihat upayamu meraih masa depan saat ini. Mungkin dari studimu yang engkau jalani saat ini. Atau di tengah-tengah pergaulanmu. Adakah Tuhan yang menyatakan dirinya padamu, memberi perubahan besar dari cara kita melihat dunia dan cara kita menjalani hidup setiap hari? Apa yang terjadi saat Allah menyatakan dirinya? Yang ketiga, yang terjadi saat Allah menyatakan dirinya adalah kita semakin menyadari bahwa semua itu bisa terjadi, mungkin terjadi hanya karena Allah menyatakan dirinya dan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Saat Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, kita beroleh anugerah terbesar dalam hidup. Saat Allah menyatakan dirinya kepada umat, maka kita beroleh anugerah terbesar dalam hidup. Karena kita yang tak mampu menjangkau Allah, tapi kita justru direngkuh dan didatangi oleh Allah. Allah berkenan untuk mendekatkan dirinya pada kita melalui anaknya Yesus Kristus, melalui rohnya yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga kita bisa selalu merasakan bahwa Ia ada dan Ia dekat bersama dengan kita. Bukankah itu adalah anugerah yang besar? Allah yang menciptakan kita bukan Allah yang setelah menciptakan ya udah urus dirimu sendiri ya. Aku nggak ikut-ikut lagi. Kamu udah cukup dewasa dan besar untuk mengatur dirimu sendiri. No. Allah dalam Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus justru terus menyatakan kehadirannya hari demi hari. Karena Ia tahu bahwa kita bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa di luar Dia. Hanya di dalam kasih-Nya lah maka kita bisa mengalami anugerah besar dalam kehidupan kita. Maka saya mau mengajak di titik ini kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Apa yang ada di kanan kiri kita. Baik itu wajah-wajah, baik itu situasi-situasi yang mungkin belakangan ini menjadi wajah-wajah, situasi-situasi, keadaan-keadaan yang membuat kita sulit sekali melihat bahwa sungguh-sungguh ada Allah di sana. Karena saat Allah menyatakan dirinya pada kita, melalui anaknya Yesus Kristus, melalui karya Roh Kudus yang menuntun kita, maka ada perubahan besar yang terjadi pada hidup kita untuk memandang dan menjalani kehidupan di dunia. Saudara yang terkasih, apabila kita sungguh rindu untuk mengalami kasih-Nya dalam hidup ini, mintakan pada Tuhan, Tuhan nyatakanlah dirimu padaku, nyatakanlah dirimu pada keluarga kami, nyatakanlah dirimu dalam pekerjaanku, nyatakanlah dirimu pada perjuanganku, nyatakanlah dirimu di tengah-tengah pergaulanku, pergumulanku, kesesakanku. Supaya dalam segala situasi dan keadaan, aku selalu merasakan bahwa Engkau ada bersamaku. Selamat menjumpai penyataan-penyataan Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari mengambil saat hening.
Dengan berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Percaya kepadamu, Allah Bapa yang kudus, pencipta isi dunia, yang memberi kehidupan kepada makhluk semesta. Percaya kepadamu, Tuhan Yesus penebus, Kau menyerahkan dirimu, menanggung siksa dan celah, mati dan bangkit bagiku. Aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya, aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya kepadamu, Roh Kudus penolongku, yang memberi inspirasi, menjernihkan suara hati, membimbing setiap hari. Ku berbakti kepadamu di dalam gerejamu, dan melayani sesama di dalam kasih sayangmu dengan segenap hatiku. Aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya, aku percaya padamu, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Aku percaya, aku percaya. Mari kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur padamu kalau Engkau menyatakan dirimu pada kami melalui firman-Mu, melalui anak-Mu Yesus Kristus, bahkan melalui tuntunan Roh Kudus yang kami terima di dalam diri setiap kami. Kami bersyukur memuji Engkau karena melalui penyataan dirimu, maka hidup kami mengalami perubahan yang besar. Kami melihat dunia dengan cara yang baru. Kami menjalani hidup kami dengan cara yang baru, yaitu dengan cara yang seturut dengan kehendak-Mu, dengan jalan yang terarah kepadamu. Bukan lagi mengikuti keinginan daging kami sendiri, bukan lagi hanya untuk memuaskan diri kami sendiri, tetapi kami menyadari
bahwa hidup kami ada untuk memuliakan Engkau. Maka perlengkapi kami dengan segala yang baik, supaya hidup kami dapat memuliakan Engkau dan berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kami berdoa Bapa, khususnya di dalam kehidupan setiap hari, di dalam menjalani hari-hari dengan berbagai macam gumul juang yang ada. Tuhan kiranya yang akan menguatkan kami selalu dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, baik itu datang lewat sakit penyakit, baik itu datang lewat pergumulan ekonomi dan kehidupan sehari-hari, baik itu datang lewat relasi personal maupun interpersonal, baik dengan teman-teman kami, dengan keluarga, ataupun dalam pergaulan di masyarakat. Tuhan kiranya yang akan menuntun kami dengan Roh Kudus, supaya hidup kami selalu jadi berkat dan kesaksian yang memuliakan Engkau. Kami berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kiranya Engkau yang beri hikmat, supaya tiap orang dapat menjalankan peran-peran kepemimpinannya dengan takut akan Tuhan, memperjuangkan apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang baik bagi kehidupan bersama. Menjauhkanlah pemimpin-pemimpin kami dari sikap yang mau memperkaya diri sendiri, yang mau mengambil keuntungan dari kewajiban banyak orang hanya demi kenyamanan diri sendiri atau kelompoknya sendiri. Berikanlah hikmat pada tiap pimpinan kami, supaya tiap pemimpin kami di tengah-tengah masyarakat dapat memberikan keteladanan, supaya kami pun sebagai bagian dari masyarakat juga hidup dalam keadaan yang penuh damai sejahtera sesuai kehendak dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang saat ini berada dalam berbagai macam situasi, baik situasi konflik dan perang, baik situasi bencana, maupun situasi kemiskinan yang begitu merajalela. Bapa, kami percaya bahwa Engkau juga menyatakan diri-Mu pada tiap korban, pada tiap orang yang harus mengalami dampak dari berbagai macam kenyataan hidup ini. Tuhan, hadirlah bagi mereka, dan kiranya Engkau yang terus meneguhkan dan menguatkan iman mereka menjalani berbagai macam kenyataan hidup ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi gereja-Mu di segala tempat. Kiranya kami sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang senantiasa mengalami kasih-Mu dalam hidup ini, adalah orang-orang yang juga rela untuk membagikan kasih-Mu dalam kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah Bapa yang menjadi doa kami. Doa itu kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Bila kau pangkas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terkering. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas pernyataan diri-Mu. Engkau adalah Allah yang selalu dekat dengan kami. Di dalam-Mu lah kami mengenal kasih. Dan saat ini kami membawa persembahan ini, sesungguhnya semua ini adalah milik-Mu, yang ingin kami kuduskan bagi pelayanan gereja-Mu. Kiranya gereja-Mu mencerminkan kasih-Mu, menjadi saksi kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, Allah Trinitas adalah Allah yang selalu dekat dengan kita. Ia peduli dan mengasihi kita bagai karib yang sejati. Ingatlah selalu bahwa Ia adalah Allah yang menyatakan karyanya di sepanjang hidup kita.
rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Ilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa Sang Pencipta menyadarkanmu ada cinta yang melingkupmu. Kiranya Yesus Kristus Sang Sahabat menemanimu dalam menapaki kehidupan. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong memampukanmu menyatakan kasih Allah kepada dunia. Dan Allah Trinitas senantiasa menyertaimu dari sekarang sampai selamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin.